Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertemu kembali di dalam video pembelajaran. Kali ini kita memasuki sesi kedua untuk mata kuliah fisika dasar dan kimia, yaitu kita akan membahas tentang konsep vektor pada fisika ya. Oke. Mata kuliah ini adalah mata kuliah fisika dasar dan kimia. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu kita membahas topik tentang vektor fisika, di mana di dalamnya adalah besaran skalar dan besaran vektor. Oke. Pokok bahasan pada vektor yaitu pertama kita akan membahas tentang besaran skalar yang terdiri dari penerapannya pada jarak dan kelajuannya. Kemudian bagian kedua kita masuk kepada besaran vektor, mana di dalamnya ada perpindahan dan bukan kelajuannya, ini kecepatan ya, kecepatan atau velocity ya, di mana kecepatan ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, apa itu nanti bedanya. Kemudian kita akan menjumlahkan vektor, yaitu menggunakan poligon dan metode jajaran genjangnya. Yang ke bagian C-nya kita akan belajar tentang besaran vektor, yaitu dengan pengurangan vektor dengan metode trigonometri. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang vektor satuan. Oke, jadi ada 3 bagian pokok bahasannya: besaran skalar, besaran vektor, dan vektor satuan. Nah, besaran skalar ya. Besaran skalar merupakan besaran fisika yang hanya memiliki besar atau nilai saja. Di sini skalar itu tidak memiliki arah, dia hanya memiliki besar ya. Oke. Contoh dari besaran skalar dalam fisika yaitu massa. Massa kan tidak memiliki arah ya. Kemudian waktu juga, yang kemudian jarak atau panjang, kemudian kerafatannya, usaha dan energi, serta temperatur dan muatan. Oke, itu tadi contoh dari besaran skalar. Jarak atau long ya, jarak yang ditempuh ya, atau panjang lintasan dan lain-lain, itu kategori jarak ya. Kemudian untuk kelajuan rata-rata ya, kelajuan rata-rata dalam bahasa Inggrisnya adalah speed ya, di mana kelajuan rata-rata merupakan jarak per waktu ya. Nah, satuannya meter per sekon atau di Amerika feet per second ya. Kemudian contoh dari kelajuan rata-rata. Nah, misalkan Anda melakukan perjalanan dari V ke Q dan kembali lagi ke P ya. Di mana V ke Q ini jaraknya 2 km ya. Mobil bergerak dengan kelajuan 30 km per jam ya. Nah, di sini Anda menginginkan misalkan kelajuan rata-rata dari V ke Q dan kembali lagi ke P adalah 60 km per jam, oke? Nah, jika dari V ke Q kelajuan rata-ratanya 30 km per jam ya. Pertanyaannya, berapakah kelajuan rata-rata Anda saat perjalanan kembali dari Q ke V ya? Ini nanti tolong dijawab ya di bagian diskusi. Video ini akan saya share dan di situ Anda komentari ya sebagai diskusi pertanyaan ini. Oke? Jadi berapakah kelajuan rata-rata Anda saat perjalanan Q ke V ya, dengan kelajuan rata-rata 30 km per jam. Oke. Nah, kelajuan rata-rata atau V average ya, rata-rata average ya sama dengan L per T ya, atau jarak per waktu ya. Nah, atau ya, V di sini ya, speed ya, karena kelajuannya. V average sama dengan delta L per delta T. Delta ini adalah selisih atau pengurangan dari akhir kurangi awal. Oke.
Nah, kelajuan sesaat ya. Sekarang kelajuan sesaat adalah kelajuan yang dapat Anda baca dari sebuah alat yang namanya speedometer. Jadi speedometer itu dari speed ya. Speed itu kelajuan. Dia berarti besaran skalar. Tentu tidak memiliki arah. Lihat aja di speedometer. Mau kemana pun arah Anda, speedometer akan menunjukkan besarannya gitu kan ya. Oke. Lalu untuk kelajuan ya, limit delta L per delta T ya, ketika delta T mendekati 0 gitu kan. Jadi sangat singkat ini, bukan waktunya itu tidak 0 tapi mendekati 0 atau speed sama dengan dl per dt. Oke. Nah, speed ini ya merupakan kemiringan ya dari grafik antara jarak dan waktu. Jadi kalau ada grafik jarak dan waktu, maka kemiringan grafik adalah speed gitu ya. Seperti di pertemuan sesi 1 ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah besaran vektor. Tadi kan besaran skalar, kita memasuki bagian kedua yaitu besaran vektor. Besaran vektor itu apa? Yaitu suatu besaran yang hanya dapat ditentukan dengan lengkap atau benar jika kita dapat menyajikannya baik besar atau ukuran dan arahnya. Jadi vektor itu selain memiliki besar juga memiliki arah. Itu yang membedakan skalar dengan vektor. Contoh besaran vektor perpindahan. Itu perpindahan itu perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Oke. Kemudian kecepatan ya. Ini kecepatan atau velocity ya. Kemudian percepatan, akselerasi ya. Lalu yang keempat adalah gaya atau force ya. Kemudian momentum dan momentum sudut. Itu contoh besaran vektor. Banyak yang lainnya ya, tidak hanya itu. Oke. Nah, kalau matematika terkait dengan skalar mudah bagi semua orang. Dan tetapi matematika yang berhubungan dengan vektor lebih rumit. Nah, bagian dari besaran vektor adalah perpindahan. Contohnya ya, ketika sebuah benda dalam ruang bergerak dari satu titik ke titik lain. Oke, perpindahan merupakan vektor dari lokasi titik awal ke lokasi titik akhir. Jadi perpindahan itu perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Lalu hal ini tidak tergantung dari jarak perjalanan yang sebenarnya gitu ya. Jadi tidak tergantung jarak perjalanan yang sebenarnya. Jadi kalau Anda berpindah dari Sukabumi ke Bandung misalkan menggunakan bis, itu tidak dihitung jarak yang Anda lalui itu melalui perjalanan, tapi posisi titik Sukabumi kemudian titik akhirnya posisinya di Bandung. Nah, diambil garis lurus, itu adalah vektor perpindahan. Oke. Nah, untuk kecepatan ya, ini ada kecepatan rata-rata. Kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Oke, atau perpindahan dibagi selisih waktu akhir kurangi waktu awal. Oke, satuannya sama ya dengan speedometer ya, speed ya, kelajuan itu satuannya meter per sekon atau kilometer per jam dan lain sebagainya. Cuma kecepatan ini memiliki arah. Oke. Kecepatan sesaat nih dari sebuah benda merupakan kelajuan sesaat benda tersebut ditambah arah geraknya. Jadi kecepatan sesaat itu waktunya mendekati 0 atau limit 0 waktunya ya. Jadi bukan waktunya 0 detik gitu, tapi mendekati 0 detik. Makanya sesaat gitu kan ya. Sekerdipan mata. Kemudian, nah kecepatan adalah besaran vektor. Karena dia memiliki arah, itu alasannya ya. Oke.
Nah, lalu bagaimana perpindahan dan kecepatan rata-rata? Ya, ini contoh ya. Nih, jarak yang ditempuh adalah panjang lintasan gerak yang dilakukan. Jadi jarak yang ditempuh adalah panjang lintasan gerak yang dilakukan. Jadi nah, ini mobil menempuh jarak yang sebenarnya ya melalui jalan. Oke, kemudian perpindahannya mana? Nah, dari titik awal ke titik akhir. Nih ya. Jadi ciri vektor biasanya ada tanda panah. Oke. Nah, di sini perpindahan ya. Apa namanya? Ada huruf itu di atasnya ada panah ya. Itu ciri vektor. Oke. Kalau panjang tadi L ya, long tanpa ada tanda panah ya. Itu menunjukkan dia skalar. Ya. Jadi long itu ini ya, jarak itu. Yang lintasan yang ditempuh sesungguhnya oleh mobil. Sedangkan perpindahan di posisi awal ke posisi akhir diambil garis lurus ya. Ini perpindahan. Kemudian kecepatan rata-rata ya, itu velocity average ya, kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi waktu. Oke, lanjut untuk kecepatan rata-rata ya, kita tulis kembali ya, velocity average sama dengan perpindahan dibagi waktu. Oke. Nah sekarang kecepatan saat ya, velocity ya, kecepatan saat itu limit delta S per delta T, di mana delta S adalah perpindahan atau perubahan posisi ya, dibagi waktu atau selisih waktu, di mana waktunya mendekati 0. Ini disebut kecepatan sesaat ya, waktunya mendekati 0 tapi bukan 0, atau ds per dt. Nah, di dalam vektor berlaku penjumlahan dan pengurangan ya. Untuk penjumlahan ya, di mana resultan vektor merupakan jumlah dari sejumlah vektor dari jenis tertentu. Oke, itu definisi dari resultan vektor. Contohnya yaitu vektor gaya dan vektor perpindahan. Nah, metodenya dalam penjumlahan kita menggunakan metode poligon ya. Oke, kita gunakan peta Harka-Karunagi sebagai contoh penambahan vektor ya. Kemudian kita bayangkan petunjuk memberitahu Anda untuk berjalan 4 km ke arah timur, kemudian 3 km ke arah utara. Jadi kalau ke arah timur ke sini, ya, sesuai arah mata angin, ke arah utara berarti ke atas ya. Sehingga arah mata angin ke timur ke utara ya. 4 km ke timur, lalu 3 km ke utara ya. Maka resultan vektornya ya, ini perpindahannya sejauh 5 km. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjut. Ya, di mana sudutnya didapatkan pasti 36,9 derajat. Nah, dari mana dapat nilai-nilai tersebut? Oke, nanti kita bahas ya di trigonometri. Dalam hal ini, Anda mula-mula dapat berjalan 3 km ke utara, baru kemudian berjalan 4 km ke arah timur. Oke. Nah, posisi akhir Anda adalah 5 km ya, di sudut 36,9 arah utara timur. Ini akan lebih menghemat waktu jika Anda melakukan perjalanan dari titik awal ke titik akhir langsung sejauh 5 km gitu ya. Jadi tidak perlu. Jadi berjalan dari mana? Ke utara dapat berjalan 3 km ke utara, baru kemudian berjalan 4 km ke arah timur. Oke. Nah, itu adalah jarak ya. Kemudian perpindahannya mana? Yang 5 km. Oke, kita arahnya mana tadi? 36,9 ya. Kita katakan bahwa jarak 5 km dengan arah 36,9 derajat utara timur adalah penjumlahan vektor 4 km arah timur dan 3 km arah utara.
Oke ya. Ini besarannya 5 km. Nah, arahnya kemana? 36,9 derajat. Ya, utara timur. Itu ya perpindahannya. Kemudian urutan penjumlahan tidak mempengaruhi hukum komutatif ya. Oke. Berikut contoh-contoh penjumlahan vektor ya. Kita lanjut. Ini misalnya vektor A. Ya, kemudian itu vektor B. Ya. Nah, maaf, A ditambah B, resultannya ini, gitu kan ya. Kemudian ini misalkan vektor A, ini vektor B juga ya, ke sini arahnya. Maka kalau penjumlahan A ditambah B, ini tidak apa seperti ini, maka resultannya adalah ini kemiringannya ya. Oke, itu. Kemudian ini ada arah mata angin ya. Jadi barat ke timur ya, selatan ke utara. Oke. Nah, ada gaya sebesar 3 Newton ya, sudut 45 derajat. Oke. Kemudian ya, ada gaya kedua ya, 1 Newton ya, 60 derajat ya ini. Oke. Kemudian ada gaya ketiga ya, 2 Newton ya. Nih, 210 derajat ini dari sini ke sini ya. 210 derajat. Lalu inilah resultannya. Resultan gaya yang merah ya. Ini berapa resultan gayanya? F1 ditambah F2 ditambah F3. Oke. Ya, jadi besarnya 2,18 Newton ya. Dengan arah 65,9 derajat. 65 itu ini. Ya, oke, bisa dipahami ya. Ke sini ya. Jadi kan 45 nih. Nah, 65,9 itu ini. Dari sini ke sudut ini ya, 65,9 derajat tuh. Oke. 22,18 Newtonnya adalah ini resultannya yang garis merah. Ini ada tadi ya arah mata angin misalkan barat itu 180 ya, timur adalah 0, selatan 270 dan utara 90. Jadi 0 ke 90 ya, kuadran 1, 90 ke 180 itu kuadran 2, 180 ke 270 itu kuadran 3, 270 ke 360 balik lagi ke 0 ya, itu kuadran 4. Oke, metode jajaran genjang ya, yang kedua. Ini metode poligon, dengan metode jajaran genjang untuk penjumlahan vektor. Ini ada vektor A dan vektor B ya. Kita jumlahkan vektor A ditambah B ya, sehingga resultannya adalah nih R ya, yang garis putih ini. Garis hijau biru muda ya. Oke. Ini adalah resultan penjumlahan vektor A dan vektor B. Kemudian ada vektor A ya, yang arahnya ke mana? Ke timur, dan arah ke timur ya, antara timur dan apa tadi? Timur dan utara ya. Oke. Dan vektor B arahnya antara barat dan utara. Oke. Nah, kalau kita jumlahkan vektor A ditambah B ya, seperti ini, A ditambah B ya, maka resultannya adalah ini. Ya, ini resultan vektor ya, dari A tambah B. Oke. Untuk pengurangan vektor ya, nih ada vektor A dan vektor B ya. Vektor A ya dari membentuk sudut ya antara
apa tadi, antara arah timur dan utara ya. Untuk B juga sama ya, dia membentuk sudut antara barat dan utara. Ini B positif ya, oke. Nah B negatif kemana? Kebalikannya, berarti arah tanda panahnya ke sini ya, dengan panjang yang sama. Kita lihat, nah, kita balik nih, B-nya arahnya ya, arah panahnya ya. Maka yang tadi B positif menjadi B negatif karena arahnya berlawanan dengan B positif. Oke, kita jumlahkan A ditambah B gitu kan. Nah, ke sini ya. A ditambah, oh bukan A tambah B, A ditambah minus B. Oke. Nah, maka dihasilkan resultan sebesar R ya. Jadi resultannya nih, titik antara sudut antara apa ya, titik A dan minus B ya. Kemudian di sini juga meninggalkan ya A dan B ya. Kemudian pertemuan ujung A dan B. Ini adalah resultannya ya, resultan vektor. Oke, bisa dipahami. Atau kita tulis resultan adalah penjumlahan A ditambah minus B atau A dikurangi B. Kita lanjut. Fungsi trigonometri ya. Ini ada segitiga apa? Siku-siku ya. Oke. Ada sudut theta ya. Ini dikatakan sisi samping adalah A ya, atau sumbu X lah gitu kan. Yang ini sumbu Y ya, atau sisi tegak ya, atau kita simbolkan dengan B ya. Berarti ini adalah kemiringan. Ya, kemiringan merupakan resultan ya, sisi miring. Oke. Nah, perlu diingat ya, segitiga apa nih, siku-siku ya. Nah, di depan sudut ini fungsi sinus ya, yang berimpit dengan kemiringan itu fungsi kosinus. Ingat ya. Jadi untuk sinus sisi tegak atau B ini adalah fungsi sinus ya, yang berimpit dengan sisi miring ini disebut, atau sumbu X ini disebut fungsi kosinus. Kemiringannya adalah tangen ya, di mana tangen adalah sinus per sinus. Ya, jadi C sama dengan B per A gitu ya. Oke, itu harus dipahami dulu fungsi trigonometri. Kemudian, nah, jadi fungsi sinus ya, ini sinus depan sudut ya. Sinus adalah tegak dibagi miring ya. Jadi sinus itu ini apa, sumbu Y ya. Oke. Tegak itu B. Jadi B per C ya. Kemudian fungsi kosinus ya, samping atau sumbu X ya dibagi miring ya. Jadi A per C. Oke. A per C ya. Nah, lalu untuk fungsi untuk tangen ya, tangen tetanya yaitu tegak dibagi miring, atau sinus dibagi kosinus, yaitu B dibagi A. Itu ya, untuk mengingat kembali fungsi trigonometri ya. Lalu, nah, sinus kuadrat ditambah sinus kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta itu sama dengan, kita uraikan, sinus kuadrat theta itu sinus itu B per C ya, dikuadratkan. Lalu kosinus itu A per C ya, dikuadratkan. Nah, ini kalau kita hitung maka B kuadrat ditambah A kuadrat ya, C kuadrat ya, B kuadrat per C kuadrat kan, ditambah A kuadrat per C kuadrat. Nah, kalau kita keluarkan kurungnya hasilnya seperti ini ya. B kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan C kuadrat, ditambah, di mana B ditambah A atau A tambah B adalah C gitu kan. Kalau kuadrat berarti C kuadrat ya. Di B kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan C kuadrat. Karena B kuadrat tambah A kuadrat per C kuadrat, maka C kuadrat per C kuadrat adalah 1. Dari situ nilai 1 didapatkan untuk persamaan sinus kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta. Ini mengingatkan kembali ya,
maksudnya. Oke. Nah, untuk mendapatkan vektor B ya, maka kita pakai fungsi sinus ya. Jadi sinus theta adalah B bagi C ya, atau B sama dengan C sin theta. Oke. Untuk mendapatkan vektor A juga sama ya. Vektor A itu fungsi atau sumbu X ini itu fungsi kosinus. Maka kosinus theta adalah A per C, atau A sama dengan C cos theta. Nah, untuk tangen gitu ya. Tangen itu sinus per kosinus, atau tangen theta sama dengan B per A. Maka B sama dengan A tangen theta. Oke. Kemudian lanjut komponen dari suatu vektor ya. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, antara sumbu X dan sumbu Y itu ya kemiringannya adalah resultan. Misalkan ini vektor R X ya, R pada sumbu X, kemudian ini R, vektor R pada sumbu Y, maka resultannya adalah ini. Oke. Maka Rx sama dengan R cos theta ya. Untuk R pada sumbu Y itu R sin theta. Itu ya. Lalu metode komponen untuk menjumlahkan vektor ya. Pertama, uraikan vektor ke dalam komponen-komponennya. Kemudian ingat bahwa komponen vektor negatif dimasukkan ya. Dimasukkan negatif dalam penjumlahan vektor ya. Jadi kalau ada nilai negatif ya dimasukkan negatif ya dalam penjumlahan vektor. Oke. Jumlahkan semua vektor komponen pada arah sumbu X ya. Sehingga akan diperoleh Rx. Nah, ini nomor 4 ya. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian ini urutan nomor 4 ya. Jumlahkan semua vektor komponen pada arah sumbu Y ya. Maka akan diperoleh Ry. Gitu. Kalau jumlahkan semua vektor komponen pada arah sumbu Z ya, maka akan diperoleh Rx, sehingga diperoleh R resultan sama dengan akar Re kuadrat tambah Ry kuadrat tambah Rz kuadrat. Ini adalah besarnya vektor ya. Kemudian arahnya mana? Tangen theta adalah sama dengan Ry per Rx. Jadi ini adalah besar vektor, ini arah vektor. Jadi sudut menunjukkan arah vektor. Itu ya. Nah, ini ada 3 sumbu ya, ada 3 sumbu ya. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke. Dimana ini adalah resultan vektor. Misalkan ini ya pada sumbu Z ya. Nah, kemudian ini memotong antara X dan Y ya dari sini. Kemudian dibuatlah dari ujung ini ke sumbu sumbu Z ya, ke titik sumbu Z. Kemudian ada vektor Rz ya. Nah, kemudian kita tarik, maka akan ada vektor Rx. Sekarang yang belum apa? Ry sini ya. Oke, kemana nih ujungnya, di mana gitu kan? Sini. Oke, kita lihat ya. Ini adalah Ry ya, vektor Ry. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, misalkan ada resultan R1 ya, resultan vektor R1. Ini vektor R1X. Ini vertikal adalah resultan 1Y. Oke. Kemudian ini R2 ya. Oke. Nah, ini resultan R2, vektor R2 ya, dimana pada sumbu X-nya adalah R2X simbolnya. Dan ini R2
Y ya, R2Y atau ini ya sama aja. Oke. Resultannya adalah kemiringannya. Nah, sekarang dibuat vektor ya. Maka ini adalah kemiringannya atau resultan vektornya. Kemudian ini vektor antara R1X dan R3 lah, misalnya R3Y. Nah, maka resultannya adalah oke. Begitu ya untuk vektor yang terakhir adalah vektor satuan. Nah, ada sumbu Y dan sumbu X ya, dan resultan vektor R. Oke. Pada sumbu X ini ya ada vektor Rx ya. Nah, ini vektor satuannya I pada X, oke. Dan pada Y ya, pada Y ini vektor satuannya adalah Z ya. Kemudian kalau ada tiga sumbu ya, X, Y, dan satu lagi Z, maka vektor satuan untuk Z adalah K. Ya. Nah, ya, vektor satuan K ya, untuk vektor satuan pada sumbu Z adalah K, oke. Vektor satuan pada sumbu Y adalah Z ya, pada sumbu X adalah I, oke. Sehingga kita dapat menuliskan resultannya adalah ya, resultan ini kemiringan Rx vektor satuan I ya, kemudian ditambah Ry satuan vektor satuannya Z, dan pada sumbu RZ ya, vektor satuannya K. Begitu cara menulis vektor satuan. Karena maka dapat dikatakanlah sebuah vektor yang memiliki satuan panjang sepandang arah sumbu X memiliki vektor satuan I. Gitu ya. Begitu juga dengan Y. Ya. Oke. Nah, untuk fisika dasar dan kimia, untuk pertemuan ke sesi kedua ini, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih Anda telah menonton video pembelajaran ini ya. Untuk tugas dan kuisnya silahkan kerjakan. Kemudian tadi pas di awal ada video yang harus Anda komentari ya, atau Anda jawab ya, silahkan jawab ya. Ketika tadi ada mobil bergerak dari V ke Q dan balik lagi dari Q ke V ya, berapakah kecepatan Q ke P ya mobil tersebut ya. Jadi silahkan ditonton kembali ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya, kerjakan kuisnya, dan saya men-share video ini, Anda komentari di heading ya. Oke, untuk pertemuan kedua atau sesi kedua ini bahasannya tentang vektor ya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.